saya di sini akan mengambil objek yaitu Desa Pagerwangi. Desa Pagerwangi terletak di Kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, dan dikenal sebagai desa yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan peternakan, berkat kondisi geografisnya yang berada di daerah pegunungan. Desa ini diklasifikasikan sebagai desa swasembada, yang berarti masyarakatnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Masyarakat Pagerwangi tergolong modern dan aktif di dalam berbagai organisasi, seperti PKK dan Karang Taruna, yang berkontribusi pada perkembangan desa melalui berbagai program. Salah satu program yang ada di desa ini fokus pada pengelolaan sampah, khususnya melalui pemilahan dan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah. Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R. Namun, program ini mengalami kendala dan tergolong mangkrak karena kurangnya pelatihan sumber daya manusia dalam memilah dan mengelola sampah secara efektif. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang perlu diatasi agar potensi desa dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, mengenai pemetaan potensi. Di Desa Pagerwangi, pemetaan potensi perlu dilakukan sebelum seminar untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah, seperti konsep 3R. Hal ini dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat dan kendala yang mereka hadapi, sehingga seminar dapat lebih sesuai dengan kondisi mereka. Yang kedua, mengenai analisis potensi. Setelah pemetaan, analisis potensi dapat menggali lebih dalam terkait kemampuan dan sumber daya desa Pagerwangi dalam pengelolaan sampah, seperti ketersediaan fasilitas atau kelompok masyarakat yang sudah aktif di bidang ini. Informasi ini penting agar seminar dapat menyasar aspek-aspek yang masih perlu dikembangkan, seperti pelatihan pemilahan sampah dan pembuatan kompos atau pembuatan ekobrik. Ketiga, itu ada penyusunan desain model. Berdasarkan pemetaan analisis, desain seminar dapat dirancang untuk fokus pada masalah spesifik yang dihadapi desa, seperti kurangnya keterampilan dalam memilah dan mengelola sampah. Mengundang ahli pengelolaan sampah atau praktisi akan sangat membantu, sehingga materi yang diberikan tidak hanya informatif tetapi juga praktis dan aplikatif. Keempat, sosialisasi dan diseminasi. Penting untuk mengkomunikasikan informasi seminar dengan baik agar masyarakat Desa Pagerwangi berpartisipasi maksimal. Diseminasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melibatkan tokoh lokal atau organisasi desa seperti PKK dan Karang Taruna untuk membantu meningkatkan partisipasi. Yang kelima, pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Seminar dapat mendorong peserta untuk membentuk kelompok usaha berbasis sampah, seperti kerajinan dari sampah plastik atau pembuatan kompos. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga dapat menambah pendapatan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Yang keenam, yaitu penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi. Dalam membentuk kelembagaan atau koperasi berbasis pengelolaan sampah, masyarakat Pagerwangi bisa mengelola keuntungan secara kolektif. Koperasi juga bisa menjadi sarana pendanaan bagi kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan sampah, sehingga kegiatan ini bisa lebih terorganisir dan berkelanjutan. Yang ketujuh, itu ada konsultasi dan pendampingan. Setelah seminar, perlu ada konsultasi lanjutan atau pendampingan untuk membantu masyarakat yang ingin mempraktikkan ilmu yang didapat, seperti mendirikan bank sampah atau mengembangkan produk daur ulang. Pendampingan ini akan memudahkan mereka menerapkan pengetahuan secara konsisten. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program sangat penting untuk menilai keberhasilan seminar dan melihat apakah ada perubahan dalam perilaku mereka terkait pengelolaan sampah. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan agar program terus berjalan baik. Yang terakhir, yang kesembilan, tindak lanjut dan pengembangan. Berdasarkan hasil monitoring, program lanjutan seperti seminar tambahan atau workshop spesifik bisa dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Ini memastikan keberlanjutan program pemberdayaan dan mendukung kemandirian masyarakat Pagerwangi dalam mengelola sampah. Kesimpulannya, dengan menerapkan proses pemberdayaan ini, seminar penyuluhan di Desa Pagerwangi dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk memperbaiki pengelolaan sampah di desa tersebut, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pemberdayaan
akan membuat mereka lebih termotivasi dan mampu mandiri dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, serta menjaga kebersihan lingkungan desa.